Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanwar Agustin, CGP Angkatan 11 kelas 292B dari SMA Negeri 1 Kedungdung, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya pahami adalah seorang pendidik harus mampu mendemonstrasikan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara secara kontekstual di sekolah, yaitu Ing Ngarso Sungtuludo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Artinya, seorang pendidik wajib memberlakukan ketiga semboyan tersebut secara berimbang, yaitu pendidik sebagai pemberi contoh, pemberi semangat, sekaligus pendorong bagi anak didiknya. Ketiga porsi semboyan tersebut harus diberikan dan diberlakukan secara merata, karena pada dasarnya setiap anak memiliki karakter yang sama dalam belajar. Yang kedua yang saya pahami adalah bahwa semua siswa mempunyai karakter yang sama, baik keinginan maupun kebutuhan, sehingga model pembelajaran yang diterapkan adalah sama dan monoton, bahkan hanya dengan menggunakan metode ceramah saja. Saya beranggapan mereka datang hanya ingin menuntut ilmu pengetahuan yang diberikan oleh seorang guru. Karena metode yang diberikan hanya ceramah, maka pembelajaran harus berpusat pada guru. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada guru. Artinya, guru sebagai subjek dalam pembelajaran, secara otoritas dan sepenuhnya mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa sesuai dengan pengetahuan yang dipahaminya tanpa melakukan refleksi. Karena pembelajaran berpusat pada guru, maka menyebabkan kelas sangat membosankan dan menjenuhkan. Dengan metode yang digunakan itu dan itu saja, bahkan metode yang digunakan adalah ceramah, membuat siswa semakin jenuh berada di dalam kelas, dari pagi hingga siang tanpa terlibat dalam pelajaran. Siswa hanya datang, duduk, diam, dan mencatat yang disampaikan oleh seorang guru. Hal ini sangat menjenuhkan bagi siswa, apalagi pembelajaran hanya di dalam kelas saja. Karena saya beranggapan bahwa pendidikan hanya dapat diperoleh di sekolah saja. Yang kelima, saya beranggapan bahwa pendidikan hanya bisa diperoleh di sekolah saja. Siswa hanya mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan oleh seorang guru di sekolah dan materi dari seorang guru saja, sehingga nilai pengetahuan dijadikan sebagai satu-satunya indikator suatu keberhasilan anak didik. Saya juga beranggapan bahwa indikator keberhasilan dalam suatu pendidikan adalah dilihat dari nilai pengetahuan siswa. Siswa dikatakan berhasil jika mendapatkan nilai tinggi dalam sebuah ulangan, atau bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, serta memahami materi yang sudah saya sampaikan. Seperti itulah pemahaman saya sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, saya memperoleh pemahaman bahwa 3 semboyan Ki Hajar Dewantara dalam proses pelaksanaannya di sekolah tidak sepenuhnya diberikan secara seimbang, melainkan seorang pendidik hanya boleh menjadi Tutwuri Handayani atau pendorong bagi siswa-siswinya. Oleh sebab itulah, dalam simbol pendidikan, Tutwuri Handayanilah yang paling mendominasi. Hal ini disebabkan apabila seorang pendidik selalu melakukan Ing Ngarso Sungtuludo atau memberi contoh terus-menerus, maka kebebasan berpikir seorang anak jelas akan dihambat, karena guru selalu memberikan contoh pada siswanya. Begitu pula apabila seorang guru selalu melakukan Ing Madio Mangunkarso atau memberi semangat secara terus-menerus, maka seorang anak akan menjadi bosan.
Oleh sebab itulah, dalam pelaksanaannya memberi dorongan atau tutwuri handayani harus lebih diutamakan agar karakter anak bisa muncul dan tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Karena anak tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, maka setiap anak pun akan memiliki karakter yang unik dan mempunyai karakter yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tentunya, siswa yang berasal di daerah pinggiran akan memiliki karakter yang berbeda dengan siswa yang berada di perkotaan. Seperti halnya siswa saya yang berada di SMA Negeri 1 Kedungdung, yang memiliki minat belajar yang rendah. Agar minat belajar siswa menjadi lebih tinggi, maka kita sebagai seorang pendidik wajib memberikan variasi dalam pembelajaran, entah itu dalam model pembelajaran maupun hal yang lainnya. Tentunya hal tersebut dilakukan agar pembelajaran tidak lagi berpusat pada seorang guru, melainkan pembelajaran berpusat pada siswa. Karena siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, maka pembelajaran pun akan berpusat pada siswa. Siswa merdeka dalam belajar, terutama dalam menentukan, mengolah, dan menemukan makna apa yang sedang dipelajari. Dengan tuntunan dari seorang guru, akan bisa menjadikan pembelajaran tidak lagi membosankan, melainkan menyenangkan. Karena pembelajaran menyenangkan, maka tidak akan ada lagi kata membosankan. Bahkan, siswa akan selalu merindukan suasana belajar. Apalagi mereka bisa menggali pendidikan dan ilmu pengetahuan dari luar lingkungan sekolahnya. Pendidikan tidak hanya diperoleh di sekolah, namun pendidikan dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, bahkan lingkungan masyarakat pun bisa menjadi sumber belajar bagi mereka. Siswa bisa menggali dan mencari ilmu pengetahuan di luar lingkungan sekolah dan mampu mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, sehingga pembelajaran yang diperoleh bisa bermanfaat untuk dirinya, lingkungan, dan masyarakat sekitarnya. Hal inilah yang akan menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran, bukan lagi sebagai objek dalam pembelajaran. Siswa menjadi subjek dalam pembelajaran karena siswa mempunyai kemampuan kritis, aktif, inovatif, kolaboratif, dan komunikatif. Siswa mendapatkan pengalaman-pengalaman belajar yang baru. Hal seperti inilah yang akan menumbuhkan potensi siswa secara maksimal. Untuk itu, indikator keberhasilan dalam belajar bukanlah dilihat dari hasil nilai pengetahuan, namun proses dalam pembelajaran dan bagaimana siswa berbudi pekerti dan berlaku baik sesuai karakter sosial budayanya masing-masing. Rencana yang akan saya terapkan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, mengidentifikasi siswa. Tentunya karakter siswa di daerah pedesaan dengan perkotaan berbeda, sehingga kita sebagai pendidik wajib memahami karakter masing-masing siswa. Yang kedua adalah menciptakan pembelajaran inovatif. Dengan pembelajaran inovatif akan membuat anak didik kita bersemangat dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga adalah dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Harapannya, siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, bahkan siswa akan menemukan makna dari pembelajaran tersebut. Yang keempat adalah menanamkan budi pekerti baik anak. Budi pekerti anak dapat terwujud melalui cara kita sebagai pendidik bagaimana menebalkan perilaku baik anak menjadi baik dan menipiskan perilaku jelek anak menjadi tidak terlihat atau tidak terbaca. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari modul 1.1 ini adalah yang pertama, bahwa pendidikan harus menghamba pada anak. Artinya, kita wajib memerdekakan anak dalam belajar sesuai kodrat alam dan zamannya. Yang kedua adalah pendidikan adalah menuntun.
Artinya, pendidik berkewajiban mendorong anak untuk berpikir kritis, aktif, kolaboratif, dan komunikatif sesuai dengan tuntutan zaman yang ada. Yang ketiga, dengan tuntunan yang dilakukan seorang pendidik, harapannya budi pekerti atau perilaku anak menjadi lebih baik. Semua murid, semua guru. Saya Yanuar Agustin, calon guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.